diberaniin nih berdua nih buat ngintip nih dari pojok gorden jendela gitu kan. Pelan-pelan dia ngintip gitu kan. Begitu diintip, ternyata di situ ada sosok nenek-nenek, rambutnya putih, disanggul, pakai kebaya, pakai kain jarik, lagi nyapu bungkuk begini, pakai sapu lidi. Itu mukanya pucat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Horror Insight. Seperti biasa, gue Rika Anwar mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mensupport dengan subscribe, like-nya, komen, dan juga share di video-video kami yang sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan semoga kita semua dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini gue bakal nyeritain kisah seramnya Eti di part 2 nih. Jadi ini cerita setelah Eti menikah. Suaminya Eti kerja di daerah Bitung. Sementara Eti dan suami belum dapat rumah kontrakan yang letaknya tuh gak jauh dari tempat kerjanya suaminya. Jadi Eti tuh tinggal di kontrakan Embu di lantai atas. Jadi Embu tuh punya kontrakan, nah Eti nempatin di lantai 2. Jadi tuh kejadiannya tuh siang hari ya. Kebetulan memang penghuni kontrakan rumahnya Embu itu rata-rata karyawan, jadi otomatis kalau siang itu pasti sepi. Jadi tuh sekitar jam 12 siang Eti tuh mau ngangkatin jemuran yang ada di lantai atas. Jadi ini kontrakan Eti, atasnya itu untuk buat jemur pakaian. Dia harus naik lagi ke atas. Nah dia angkatin jemuran. Setelah dia angkat jemuran kan dia rencananya mau langsung disetrika kan. Nah, turunlah dia lagi ke kamarnya dia. Ketika lagi asik-asik nyetrika, tiba-tiba nih dari sudut matanya dia ngeliat nih ada kayak kain putih terbang-terbang melayang-layang gitu. Akhirnya dia lihat dong ke tangga jemuran. Dia lihat emang itu ada kain putih melayang-layang terbang gitu kan di atas. Dia pikir, jangan-jangan mukena yang tadi dia jemur belum diangkat. Akhirnya dia berhenti lah tuh nyetrika, ya kan? Dia berhenti nyetrika, dia naik lagi ke atas mau angkat jemuran mukena yang dia pikir dia lupa gitu. Akhirnya pas sampai di atas itu nggak ada jemuran mukena. Nah dia bingung dong, karena khawatir jemuran itu jatuh ke bawah. Dia sempet tuh ngeliat ke bawah. Jadi di bawahnya itu tuh ada genteng gitu kan. Dia lihat takut ada yang jatuh jemuran mukena itu ke situ. Ternyata nggak ada juga jemuran mukena. Akhirnya dia turun lagi dong ke bawah. Ngecek nih di tumpukan baju yang mau dia setrika. Pas dia cek ternyata ada mukena yang dia jemur tadi. Berarti dia nggak lupa ngangkat jemuran. Jadi di situ itu cuma diem. Ini jemuran mukenanya ada gitu kan. Berarti yang tadi dia lihat melayang-layang di atas putih itu apa? Gak lama Eti sadar. Astagfirullahaladzim. Itu bukan mukena yang melayang-layang di atas putih itu. Akhirnya buru-buru dia matiin setrika, dia turun ke bawah sampai lupa ngunci pintu kamar, sampai si Embu aja kaget. Lu kenapa turun? Kayak anak kecil gitu kan lagi lari. Singkat cerita, akhirnya Eti dapet nih kontrakan rumah di daerah Karawaci yang letaknya deket sama tempat kerja suaminya. Jadi itu kontrakan dia itu rumah kontrakan petak ya. Posisinya tuh ada ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Nah di belakang dapur itu ada pintu menuju ke arah belakang rumah. Nah di belakang rumah itu
itu buat tempat jemur pakaian. Terus ada tembok tinggi lah buat ngebatesin, ya kan. Hari pertama nempatin rumah itu nggak ada hal yang aneh sih, biasa-biasa aja. Nah setelah sekitar kurang lebih 4-5 hari, Eti tuh baru ngerasain kejanggalan di rumah itu. Jadi pas malam hari itu sering ada yang ngetok pintu belakang rumah. Tok tok tok, tok tok tok. Pas disamperin sama suaminya, dibuka lah pintu, itu nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya ditutup lagi tuh pintu. Baru mau jalan ke kamar, tiba-tiba di kamar mandi itu kayak ada orang yang lagi nyinduk air pakai gayung tuh, nyinduk air terus disiram-siram ke lantai. Dia pikir Eti. Ternyata pas dia tungguin lama, dia buka, nggak ada siapa-siapa di situ, kosong. Nah, sekarang kalau pakai logika, lu inget kan ya tadi gue bilang di belakang rumah itu kan ada tembok tinggi. Logikanya dari mana ada orang bisa ngetok-ngetok pintu rumah belakang? Itu kan bukan jalur orang untuk bolak-balik, misalnya nggak ada akses orang untuk lewat situ. Bahkan ya setiap hari, setiap pagi lah, Eti itu kan selalu nyapu rumah, ya kan. Setiap pagi dia nyapu, itu dia selalu nemuin rambut berserakan di lantai. Rambutnya tuh panjang, warnanya tuh hitam sama putih, bercampur lah gitu. Dan itu setiap pagi dia nyapu, itu selalu ada rambut. Nah sementara di rumah itu nggak ada yang rambutnya panjang. Saat itu pun Eti rambutnya model bob pendek begitu kan. Suaminya juga nggak mungkin rambutnya panjang dong. Malam harinya nih, udah sekitar beberapa hari lah gitu ya. Tiba-tiba kurang lebih jam 1 malam. Tiba-tiba lagi tidur, suaminya nih ngerasa pengen buang air kecil. Nah, jalanlah dia ke kamar mandi. Baru dia mau buka pintu kamar mandi, di dalam kamar mandi ada yang lagi mandi. Otomatis dia balik badan dong, balik lagi ke kamar. Ceritalah sama si Eti, dalam kamar mandi ada yang mandi, itu suaranya jelas banget gitu kan. Ya udah, akhirnya si Eti bilang, "Duh, malam ini kita tidur di rumah Embu aja deh, nggak tenang tidur di sini." Ya udah, akhirnya diputusin tuh jam 1 malam. Berdua tuh suami istri pulang ke rumah Embu. Nyampe rumah Embu itu sekitar jam 2:30 pagi lah. Di situ mereka baru bisa tidur pules, nggak ada gangguan. Nah besok paginya suaminya kan kerja dong, harus berangkat pagi-pagi. Nah si Eti juga inget nih, oh ya gue ada janji nih sama temen gue mau main nih ke rumah kontrakan. Ya mau nggak mau dia ikut balik lagi sama suaminya ke rumah kontrakan. Akhirnya pulang lah mereka berdua, ya kan. Nah siang harinya datanglah tuh temennya, ngobrol nggak berasa, tahu-tahu sore, ya kan. Nah udah sore berasa nih lapar gitu kan, kita cari makanan yuk di luar, cari cemilan lah apalah gitu kan. Akhirnya mereka berdua keluar lah cari cemilan di wilayah lingkungan rumah Eti aja gitu, rumah kontrakan itu aja. Karena kebetulan emang selama tinggal di sana si Eti tuh nggak pernah tuh yang namanya keliling ngelihat ada apa sih nih di sekitaran rumah gue gitu kan. Dia nggak pernah tahu. Jadi karena penasaran dia juga pengen tahu nih di belakang rumah kontrakan gue apaan sih gitu kan. Nah, akhirnya keluarlah dia berdua tuh jajan. Ternyata di belakang rumah kontrakan itu tuh banyak rumah penduduk juga, banyak rumah warga gitu, ada warung, bahkan ada beberapa tukang jajanan di sana. Nah, akhirnya berhentilah dia di tukang sate kulit lontong gitu kan. Habis pesan makanan, pesan jajanan, sambil melayani pesanannya si Eti, si abang nih nanya ke si Eti, karena dia ngerasa dia baru ngeliat nih si Eti gitu kan. Nanya nih si abang, "Neng, tinggal di mana?" Abang baru lihat. Akhirnya si Eti ngejawab, "Tinggal di itu bang, kontrakannya Pak Haji." "Oh kontrakan petakan itu ya? Yang sebelah mana Neng?" "Yang sebelah kanan bang." "Oh yang sebelah kanan itu,
Dulu itu rumahnya satu, Neng, cuma sekarang dibagi dua. Neng tinggal yang petak kontrakan yang ada kamar mandi di dalam ya? Iya bang. Nah, kok Neng berani sih tinggal di sana? Udah berapa lama emang ya? Udah 2 minggu bang. Udah 2 minggu, lumayan ya Neng ya, gitu kan. Akhirnya emang kenapa bang? Nanya nih si Eti ya kan. Enggak sih, udah beberapa sebelum si Neng katanya udah banyak sih yang kontrak di situ, cuma nggak pada betah gitu kan. Ya emang kenapa bang? Udah cerita aja. Jadi tuh kamar mandi yang di rumah petakan si Neng itu dulu istri Pak Haji meninggal di situ karena jatuh terpeleset. Nah sejak saat itu tuh banyak tuh cerita-cerita ya kan, rumor-rumor kalau yang tinggal di situ tuh gangguan deh gitu kan. Terus Eti nanya lagi nih ke si abangnya nih, berusaha meyakinkan. Yang bener bang, iya Neng, masa abang bohong, kan abang udah lama dagang di sini. Saat itu tuh Eti tuh cuma ya diem aja gitu, mikir gitu kan, takut juga dia sebenarnya. Ditambahin lagi sama si abang, Neng tahu nggak katanya gitu. Itu pas di belakang petakan kontrakan Neng, itu kan di pagar tembok tinggi. Nah itu belakangnya itu tempat pemakaman umum. Gua nggak bisa sebutin di sini tempatnya di mana ya, cuma yang jelas itu tempat pemakaman umum kata si abang. Dan ternyata pas di belakang itu, belakang kontrakannya itu adalah kuburan dari istrinya Pak Haji yang baru kemarin meninggal, dan itu belum 40 hari. Makin kaget lah si Eti, nggak tahu dia mesti gimana. Karena tetangga yang sebelah dia ini itu nggak pernah cerita apa-apa, dan dia baru sadar nih, pantesan setiap dia keluar rumah itu tatapan tetangganya itu kayak gimana sih, kayak mungkin emang lu nggak ngerasa ada gangguan atau apa gitu loh. Ya mungkin karena si Eti nggak mau banyak omong kali, jadi ya dia diem aja selama dia mendapat gangguan tinggal di rumah itu gitu kan. Akhirnya setelah selesai dibungkus satenya itu, pulanglah dia sama temannya ke rumah kontrakan. Ternyata temennya tuh takut, ya kan? Dari cerita si abang itu, ditambah lagi mungkin si Eti juga cerita nih gangguan-gangguan selama dia tinggal di kontrakan itu. Nah akhirnya dia izin pulang tuh temennya. Udah gue pulang ya Ti ya gitu kan. Eti bingung dong, dia sendirian tuh di rumah itu ya kan. Dia temannya pulang, gak lama untungnya suaminya pulang ke rumah. Nah akhirnya ceritalah Eti ke suaminya itu, semua yang diceritain si abang itu tuh diceritain tuh ke suaminya, perihal rumah ini kenapa begini begitu ya kan, diceritain semuanya ke suaminya. Akhirnya mereka mutusin nih, ya udahlah besok pagi kita pindah aja lah, gak usah tinggal di sini lagi gitu kan. Ya sebenarnya sih mereka merasa keberatan ya, karena sayang sih sebenarnya gitu, lebih ke sayang karena kan kontrakan itu udah dibayar full gitu kan, sementara dia baru tinggal beberapa minggu, rasanya sih sayang. Cuma kalau balik lagi kenyamanan ya mereka akan berusaha ikhlas lah untuk bisa pindah ke tempat yang lebih baik gitu kan. Nah akhirnya malam itu beres-beres lah mereka, beres-beres, bebenah, masukin pakaian gitu kan, perabotan. Nah di sela-sela packing itu mereka tuh sambil telepon-teleponnya nih ke temen nih kan, nyari-nyari info deh, ada nggak sih rumah kontrakan yang di daerah-daerah sinilah yang deket sama tempat kerjaan suaminya itu kan. Nah lagi nyari-nyari, alhamdulillahnya dapet tuh kontrakan di masih di daerah Karawaci, cuma memang agak jauh dari kontrakan yang ini. Nah akhirnya udah selesai packing, siap-siap deh mereka buat tidur gitu kan. Mereka tidur tuh di ruang tamu, mereka nggak mau tidur di kamar, mungkin merasa ketakutan ya, mungkin ya nggak nyaman lah karena posisinya kan deket kamar mandi sama pintu belakang. Ya, secara mereka udah tahu asal mulanya teror itu datang gitu kan. Nah akhirnya tidur nih, siap-siap tidur, baru mau merem tiba-tiba mereka tuh ngedengar ada kayak kuku-kuku lagi nyakarin plafon rumah.
rumah. Kuku dicakarin gitu kan, krek. Akhirnya mereka ngeliat dong ke atas plafon. Ternyata di atas plafon itu mereka tuh ngeliat ada bayangan kuku yang panjang banget. Itu lagi nyakarin plafon. Itu cuma bayangan doang. Tapi lu bayangin aja deh sendiri, bayangannya aja kayak gimana. Serem banget kan pasti kan. Nah udah dong, itu dua-duanya itu ngeliat gitu loh. Nah ini ya udahlah, nggak bisa gimana, cuma bisa doa aja. Doa merem, doa minta dilindungin gitu kan dari penghuni rumah ini gitu kan. Nah akhirnya gak lama tuh hilang tuh suara cakaran kuku itu ya kan. Akhirnya udah alhamdulillah bisa hilang. Udahlah kita coba tidur gitu kan. Udah baru mau tidur, baru mau pules nih, kedengeran lagi suara orang lagi nyapu di halaman rumah pakai sapu lidi. Itu kalau nggak salah itu sekitar jam 2 pagi deh. Logikanya siapa yang nyapu jam 2 pagi di depan rumah? Srek. Bingung dong si Eti. Ngomong sama suaminya. Terus siapa yang nyapu malam-malam begini? Ya nggak tahu lah. Bingung juga dong lakinya. Akhirnya diberaniin nih berdua nih buat ngintip nih dari pojok gorden jendela gitu kan. Pelan-pelan dia ngintip gitu kan. Begitu diintip ternyata di situ ada sosok nenek-nenek, rambutnya putih, disanggul, pakai kebaya, pakai kain jarik, lagi nyapu, bungkuk begini, pakai sapu lidi. Itu mukanya pucat banget. Kaget dong si Eti dong, srek. Pakai nengok lagi tuh nenek-nenek ke jendela. Gimana kata mbak, kaget si Eti sama suaminya. Ditutup lagi tuh hording jendela, dibacaan lagi dah tuh berdua ya kan. Terus aja berdoa gitu kan, sampai pagi nggak bisa tidur. Terus aja begitu. Akhirnya baru menjelang subuh dah tuh dia baru pada tidur, pules gitu kan. Nah habis itu nggak pikir panjang lagi, besokannya pas bangun langsung lah dia keluar dari kontrakan itu, langsung pindah ke kontrakan baru yang masih di daerah Karawaci. Oke, udah segitu aja cerita kisah seramnya Eti ya. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak buat Eti yang udah ngirim kisah seramnya yang super panjang, super epic di Horror Insight. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan kisah seram ini. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kawan-kawan yang punya kisah seram, pengalaman pribadi dan ingin dibagikan di Horror Insight, bisa menghubungi IG kami di horrorinsight.id atau email di kisahseram.podcast@gmail.com. Mereka yang tak terlihat bukan berarti mereka tidak ada. Gue Erika Anwar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.